Perkenalkan, nama saya Wawan Purnomo, pemilik dari kerajinan kulit ikan pari Yalva Leather yang beralamat di Sambon, RT 8 RW 02, Sambon, Banyudono, Boyolali. Latar belakang dari usaha kerajinan kulit ikan pari ini karena saya sendiri lulusan dari Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Yang habis lulus kita kerja di perusahaan kulit yang ada di Jakarta, Tangerang, hingga sampai ke Medan. Nah, dari pengalaman itu kita ingin membuka usaha sendiri karena kita punya keahlian di bidang kulit, yaitu dengan memproses kulit dan membuatnya menjadi barang jadi yang berupa tas dompet dari kulit ikan pari. Sejarah dari usaha kita di kerajinan kulit ikan pari ini karena kita ada pengalaman kerja di pabrik perusahaan-perusahaan kulit yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Medan. Nah, dari kita kerja di luar kota itu, hasil kita itu kok habis terus untuk pulang kampung. Dari itu kita timbul ide untuk merintis usaha sendiri di rumah, yaitu dengan membuat usaha kerajinan kulit dari ikan pari. Karena kita berpikir untuk usaha kulit dari ikan pari itu di Indonesia masih sangat langka dan jarang sekali ditemukan produk-produknya baik di mall ataupun di pasar-pasar kerajinan lainnya. Untuk bahan baku, untuk kulit parinya kita disuplai dari Jepara, Jawa Tengah, dan untuk kulit sapinya kita disuplai dari Magetan, dari teman kita juga dari ATK Yogyakarta yang punya usaha di penyamakan kulit sapi, jadi kita dibantu untuk pengadaan kulit sapinya. Proses dari kerajinan kulit ikan pari ini, kulit kita datangkan dari Jepara itu masih dalam keadaan mentah. Setelah itu kita bersihkan dagingnya terlebih dahulu, baru masuk proses penyamaan. Setelah kulit menjadi tersamak, terus kita lakukan proses selanjutnya yaitu finishing, yaitu pewarnaan. Pewarnaan kita mengikuti warna sesuai dengan permintaan dari pembeli. Setelah pewarnaan baru kita pola. Pola kita juga mengikuti dari pembeli, apakah pesanannya ada tas, dompet, atau ikat pinggang. Setelah pemulaan baru proses perakitan. Setelah dirakit, dijahit, setelah itu diusi dan baru bisa dipajang untuk dipasarkan. Untuk produk yang dihasilkan dari kerajinan kulit ikan pari ini berupa tas, dompet, ikat pinggang, sarung HP, gantungan kunci, dan lain-lain atau sesuai dengan permintaan pembeli. Jadi pembeli bisa custom order di tempat kita. Nanti pembeli bisa mengirimkan pola atau gambar yang diinginkan. Nanti kita buatkan polanya dan kita buatkan produknya mengikuti spek-spek dari pembeli. Untuk permodalan dari kerajinan kulit ikan pari ini, karena kita merintis dari nol, pertama kita cuma jual jasa ke para pelanggan-pelanggan dari kulit ikan pari yang menyuplai ke perusahaan tempat saya kerja dulu. Dan dari hasil kerja menyamakkan kulit itu kita bisa beli kulit, lalu kita proses sendiri dan kita buat ke barang jadi. Nah, setelah berjalan baru kita digandeng oleh perbankan untuk pengembangan hingga bisa berkembang seperti saat ini. Untuk pemasaran kita banyak dibantu dari Pemda Boyolali dengan diajak pameran-pameran baik tingkat lokal maupun internasional. Kita sendiri juga ada showroom di Sambon RT 8
RW 02 Banyudono Boyolali, yaitu showroom sekaligus tempat produksi. Selain itu kita juga ada toko online, baik di marketplace atau di toko-toko online lainnya yang pemasarannya meliputi wilayah Solo dan nasional. Untuk omset per bulannya kita sekitar 20-30 jutaan. Kendala yang kita hadapi banyak sekali ya, karena kita merintis dari nol, yaitu dari tenaga kerja. Karena di sekitar kita ini bukan sentra industri, jadi tenaga kerja kita latih dulu agar bisa jahit, bisa proses produksi. Nah, itu digandeng dari Pemda dengan diikutkan diklat. Terus untuk pemasaran, karena kita barang-barang kita itu termasuk barang yang harganya di atas rata-rata, jadi pemasaran kita juga agak terkendala. Makanya kita juga perlu bantuan dari Pemda, dari pihak-pihak terkait yang banyak mengikutkan kita, yaitu dengan diikutkan pameran-pameran. Dan mungkin kedepannya kita bisa dibantu untuk lebih luas lagi jangkauannya agar bisa tetap eksis dan berkembang. Untuk kedepannya kita sangat berharap kepada dinas-dinas terkait untuk membantu kami dalam memasarkan agar bisa menjadi lebih berkembang dan tetap eksis, sehingga bisa membawa nama Boyolali lebih harum lagi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.